Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan pengawas, pada hari Selasa 30 Maret 2021 kemarin, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menandatangani peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001, yaitu tentang standar nasional pendidikan. Secara otomatis ini akan menggantikan peraturan pemerintah sebelumnya yang mengatur hal yang sama. Dan agar peraturan ini cepat diketahui oleh masyarakat Indonesia, pemerintah pun menempatkan pada lembaran negara Republik Indonesia yaitu nomor 87. SNP terbaru ini yaitu berupa peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 yang sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama. Pertama kita lihat bahwa peraturan pemerintah yang mengatur SNP ini adalah nomor 19 tahun 2005, terus mengalami penyempurnaan, mengalami perubahan, yaitu dengan terbitnya PP nomor 13 tahun 2015, dan tahun 2001 ini pemerintah mengeluarkan lagi PP 57 yang sekaligus juga akan menggantikan PP nomor 19 dan 2005 dan juga PP nomor 13 tahun 2005. Itulah dinamika perkembangan standar nasional pendidikan kita. Standar nasional yang baru ini terdiri dari 8 bab, 59 pasal dan ada penjelasan ya. Mari kita lihat secara umum dulu bahwa untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu diperlukan standar nasional pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan pendidikan, baik mulai SD, SMP, SMA, atau yang sederajat, bahkan juga untuk perguruan tinggi. Standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan. Maka standar nasional pendidikan perlu secara berkala ditinjau kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan zaman yang berubah melalui penyempurnaan substansi pengaturannya. Dan pada SNP yang terbaru ini, nomor 57 2001 ini menempatkan standar kompetensi pelajaran sebagai standar yang pertama. Kemudian kerangka dasar dan struktur kurikulum di tingkat nasional juga dibuat lebih sederhana dari sebelumnya. Berikutnya juga pemerintah akan memisahkan antara evaluasi terhadap hasil belajar, peserta didik, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Dari 8 bab tersebut diantaranya yang pertama adalah ketentuan umum, yang kedua adalah lingkup standar nasional pendidikan, yang ketiga pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan, keempat kurikulum, kelima evaluasi, keenam akreditasi, ketujuh sertifikasi, dan terakhir kedelapan yaitu ketentuan penutup. Memang pendidikan sangat membutuhkan standar nasional, dan standar nasional ini memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Sudah wajarlah kalau sejak 2005 diubah 2013, diubah 2015, dan sekarang disempurnakan lagi, sangat wajar lah. Mari kita lihat untuk ketentuan umum. Nomor 1, ketentuan umum. Di dalam ketentuan umum ini ada beberapa hal tentang pendidikan, pengertian tentang standar nasional pendidikan, peserta didik, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan menteri. Jadi di ketentuan umum ini dijelaskan bahwa pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa serta negara. Itulah pengertian yang ditulis di dalam ketentuan umum. Berikutnya juga tentang standar nasional, dijelaskan bahwa standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ini berlaku untuk seluruh wilayah tanpa kecuali. Jadi tidak ada klaster-klaster daerah ya. Diberlakukan secara nasional tanpa kecuali. Sana juga dijelaskan bahwa peserta didik ini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berikutnya tentang satuan pendidikan dijelaskan satuan pendidikan ini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan jalur pendidikan dijelaskan sebagai wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu jenis pendidikan ini adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan satuan pendidikan. Ya, pemerintah pusat tentu dalam hal ini ya sebagai simbolnya adalah presiden. Pemerintah daerah dimaksud adalah daerah otonom. Ya, benar daerah otonom. Daerah otonom di Indonesia ini adalah tingkat 2 ya, kabupaten dan kota. Kementerian di sini dimaksudkan adalah Kementerian Pendidikan. Sedangkan menteri ya otomatis menteri pendidikan. Itulah kira-kira di dalam ketentuan umum yang berikutnya. Nomor 2 tentang lingkup standar nasional pendidikan. Lingkup standar nasional pendidikan ini tidak banyak berubah seperti tahun-tahun sebelumnya. Minimal ada 9 yang kita tulis. Yang pertama umum, yang kedua SKL ya. SKL sekarang ditempatkan pada posisi paling atas, posisi yang pertama. Kalau dulu kita kenal pada posisi ketiga, sekarang ditempatkan pada posisi yang pertama, lalu yang kedua standar isi, ketiga standar proses, keempat standar penilaian pendidikan, kelima standar tenaga pendidikan, keenam standar sarana dan prasarana, ketujuh standar pengelolaan, dan kedelapan standar pembiayaan. Secara umum tidak berubah, hanya posisi SKL ditarik menjadi nomor pertama gitu aja. Kita dapatkan penjelasan bahwa standar nasional pendidikan ini digunakan oleh pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lalu jalur pendidikan formal dimaksudkan adalah PAUD, pendidikan anak usia dini, lalu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sehingga ini memang semua jalur diberlakukan SNP ini. Berikutnya jalur pendidikan non-formal adalah PAUD non-formal dan pendidikan kesetaraan. Lalu standar nasional pendidikan terdiri dari 8 seperti yang saya jelaskan di atas. Yang dijelaskan pula bahwa standar nasional pendidikan ini sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Standar nasional pendidikan ini disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Berikutnya kita lihat tentang SKL. Jadi SKL atau standar kompetensi lulusan ini adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Jadi SKL ini punya SKL sendiri, SMP sendiri, SD sendiri, SMK sendiri, kira-kira begitu ya. Lalu SKL dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Lalu SKL ini digunakan sebagai pedoman penentuan kelulusan. SKL sebagai acuan pengembangan 8 standar. Makanya tadi ditempatkan pada posisi puncak, posisi paling atas. SKL ini digunakan sebagai pedoman penentuan kelulusan kecuali untuk PAUD. Ya, untuk PAUD akan diatur tersendiri. Lalu SKL pada pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta kompetensi, literasi, dan numerasi. Ini untuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu berarti untuk teman-teman di SD dan juga SMP. Sedangkan SKL untuk pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan SKL untuk kejuruan difokuskan pada keterampilan agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Jadi fokusnya berbeda. Untuk SKL pendidikan menengah umum adalah
pengetahuan paling depan, sedangkan untuk kejuruan keterampilan nomor wahidnya begitu. Sedangkan SKL untuk jenjang pendidikan tinggi ini difokuskan pada persiapan peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, menjadi anggota masyarakat. Lalu kita lihat standar isi. Standar isi ini adalah kriteria minimal yang mencakup lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Lalu kita lihat standar proses. Standar proses berarti tentang pembelajaran ya. Ini adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini meliputi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajarannya ada dua, ada RPP dan silabus begitu ya. Lalu pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan di kelas, ada pembukaan, ada inti, ada penutup begitu. Lalu juga penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik. Lalu pelaksanaan pembelajaran ini diharapkan sifatnya interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Panjang sekali tuntutan tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang dimaksudkan di sini suasana pembelajaran yang interaktif. Dimaksudkan adalah suasana pembelajar yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik, dan antar peserta didik dengan materi belajar. Lalu yang dimaksudkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang inspiratif ini adalah suasana belajar yang dirancang untuk memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Lalu yang dimaksudkan dengan pembelajaran yang menyenangkan adalah suasana belajar yang dirancang agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Lalu berikutnya yang dimasukkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang menantang, ini adalah suasana belajar yang dirancang untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Lalu tentang penilaian proses pembelajaran, berarti penilaian selama pembelajaran berlangsung, ini merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik, bisa juga oleh sesama pendidik, bisa juga oleh satuan pendidik, bisa juga oleh peserta didik. Ya, cukup jelas ya. Berikutnya kita lihat standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan inilah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanismenya ada 5. Yang pertama ada perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Jadi ada 5 mekanisme yang harus dilalui di dalam penilaian hasil belajar. Lalu penilaian proses ini dilakukan oleh pendidik, seperti tadi saya sampaikan, dilaksanakan oleh pendidik berkeadilan, objektif, dan edukatif. Lalu penilaian hasil belajar ini ada 2, ada penilaian yang bersifat formatif, ada penilaian yang bersifat sumatif. Penilaian formatif ini bertujuan memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi itu formatif ya. Sedangkan penilaian sumatif ini adalah menilai hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas, kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi ada 2, jadi penilaian hasil belajar ada formatif, ada sumatif. Yang formatif lebih untuk perbaikan proses pembelajaran, tapi yang sumatif sudah untuk pengambilan keputusan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Sedangkan untuk pendidikan tinggi bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan dari mata kuliah dan kelulusan dari program studi. Nah, berarti tidak ada kenaikan kelas ya. Tingkat kelulusannya per bidang studi, per mata kuliah. Sekarang kita lihat tentang standar tenaga pendidikan. Ini adalah kriteria minimal, kompetensi, dan kualifikasi yang dimiliki pendidik
untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang, pembelajaran, fasilitator, dan motivator untuk peserta didik. Kompetensi yang dituntut ini ada 4 sama dengan kemarin, yaitu kompetensi pedagogik yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ya. Masih kita melihat standar tenaga pendidik, kriteria minimal kualifikasi akademik ini adalah ada 2 hal, 1 menyangkut ijazah, 2 menyangkut sertifikat keahlian. Kualifikasinya minimal dituntut sarjana, baik di jalur PAUD, baik di jalur pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah. Jadi minimal S1 atau D4 ya. Nah, untuk S2, magister inilah untuk perguruan tinggi, program diploma dan sarjana. Sedangkan S3 atau doktor ini untuk perguruan tinggi, program magister atau S2 dan doktor S3. Sedangkan pendidikan profesi cukup magister, yaitu magister terapan minimal pengalaman 2 tahun. Itulah kualifikasi pendidikan yang dituntut sebagai tenaga pendidik baik di pendidikan PAUD, dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Lalu TAS lah kira-kira begitu ya, tenaga administrasi sekolah. Karyawan lainnya yang di sekolah yang bukan pendidik, ini adalah kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik, maksudnya selain guru, sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Jadi semua arahnya untuk menunjang proses pendidikan. Lalu kompetensi yang dituntut, 1 kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Beda 1 dengan guru, kalau guru tadi ada pedagogik ya. Lalu tentang jumlah dan jenis sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri biasanya gitu ya. Berikutnya kita melihat standar sarana prasarana. Ini adalah kriteria minimal sarana prasarana yang harus tersedia. Ini merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Prinsipnya, 1 menunjang pembelajaran, 2 aman, sehat, dan keselamatan juga diperhatikan, ramah pada disabilitas, juga ramah terhadap lingkungan. Itulah yang dituntut dari standar Sarpras, sarana prasarana kita. Sekarang kita melihat standar pengelolaan atau standar manajemen sekolah. Ini adalah standar minimal yang dituntut di dalam mengelola satuan pendidikan. Dan kita sudah tahu bahwa manajemen sekolah kita adalah menerapkan manajemen berbasis sekolah, school based management, dengan harapan tumbuhnya kemandirian, tumbuhnya kemitraan, tumbuhnya partisipasi, tumbuhnya keterbukaan, dan juga akuntabilitas. Jadi di pendidikan menengah ini manajemen berbasis sekolah. Jadi sebagai otonomi pendidikan, inilah wujud konkretnya adalah manajemen berbasis sekolah, ya, school based management. Di dalam pelaksanaan manajemen ini harus memanfaatkan seluruh daya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Di dalam pengelolaan ini perlu pengawasan yang meliputi pemantauan, meliputi supervisi, evaluasi, dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Pemantauan ini lebih pada mengikuti proses, supervisi lebih melihat pada hasil ya gitu, kira-kira begitu ya. Jadi pelaksanaan pengawasan ini bisa dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, artinya kepala sekolah, pemimpin perguruan tinggi, rektor, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat, dan atau pemerintah daerah. Jadi pengawasan bisa dilakukan oleh 5 komponen tersebut. Berikutnya standar pembiayaan. Ini adalah kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan di satuan pendidikan. Di dalam komponen pembiayaan ini kita kenal ada biaya yang kita sebut biaya investasi, yaitu biaya untuk penyediaan lahan, biaya untuk penyediaan sarana prasarana, biaya untuk mendanai sumber daya manusia, dan juga untuk modal kerja tetap. Sedangkan jenis berikutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional ini kita bagi menjadi 2, ada yang biaya personal. Biaya personal ini biaya yang menyangkut gaji pendidik, gaji tenaga kependidikan, atau tunjangan-tunjangan lain yang melekat pada gaji. Ini yang menyangkut personal ya. Sedangkan biaya non personal ini meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya tidak langsung berupa daya, misalkan listrik, untuk air,
rekening telekomunikasi, untuk internet, untuk perawatan, untuk uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, ini masuk non-personal ya, non-personal. Berikutnya komponen yang ketiga dari SNP kita adalah pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Jadi tentang pengembangan, pemantauan, dan pelaporan ini dilakukan oleh satu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Hal ini akan diatur oleh menteri dan akan melibatkan pakar gitu ya. Pakar ini maksudnya orang ahli di bidangnya gitu ya. Lalu yang keempat, bab 4 tentang kurikulum, dijelaskan di sana tentang pengertian kurikulum, pengembangan, acuan, komponen, pengembangan KTSP, penyusunan, harus memberikan hal-hal tertentu yang sudah ditentukan, dan muatannya. Di sana dijelaskan bahwa kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangannya, kurikulum di sekolah, yaitu yang kita sebut KTSP, ini mengacu pada standar nasional pendidikan, utamanya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ada 4 standar yang menjadi acuannya. Lalu komponen dari kurikulum tersebut, satu ada kerangka dasar. Kerangka dasar bisa untuk PAUD, untuk pendidikan dasar, untuk pendidikan menengah, ini ditentukan oleh Pak Menteri. Lalu struktur kurikulum, pengembangan, prinsipnya prinsip diversifikasi, ya, prinsip diversifikasi, yaitu prinsip sesuai dengan satuan pendidikan, sesuai dengan potensi daerah, dan juga memperhatikan peserta didik. Jadi diversifikasi ini dimaksudkan agar satuan pendidikan ini bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kekhasan potensi daerahnya masing-masing. Ya. Tentang pengembangan kurikulum ini dilakukan oleh satuan pendidikan, melibatkan komite, tentu di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, dapat juga melibatkan masyarakat. Pengembangan kurikulum oleh kelompok satuan pendidikan antara lain dilakukan oleh 2 atau lebih satuan pendidikan yang dimiliki oleh satu yayasan atau suatu badan hukum. Jadi boleh begitu. Jadi bisa dikembangkan oleh satu satuan pendidikan, boleh dikembangkan 2 satuan pendidikan atau lebih yang mereka di bawah satu naungan badan hukum atau di bawah satu yayasan tertentu. Bisa juga melibatkan masyarakat tadi, dalam hal ini misalkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Sedangkan penyusunan kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, jadi ada keseimbangan seperti itu, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai kebangsaan. Itu yang tidak boleh dilupakan ya. Sedangkan muatan pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 1. Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, garis miring kejuruan, dan juga muatan lokal. Itu muatannya. Sedangkan kurikulum pada jenjang pendidikan tinggi ini wajib harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Jadi bentuknya bisa mata pelajaran, bisa mata kuliah, bisa modul untuk teman-teman yang di UT ini ya. Bisa blok, ini biasanya untuk SMK, bisa juga tematik untuk teman-teman yang di SD, kira-kira begitu ya. Tematik. Lalu nomor 5 tentang evaluasi, yaitu ada 2, evaluasi hasil belajar dan sistem evaluasi pendidikan, yang keduanya dipisah ya. Tentang evaluasi hasil belajar peserta didik, di muka tadi sudah saya sampaikan, jadi tujuannya memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar, dan menilai pencapaian hasil belajar. Sedangkan evaluasi penilaian hasil ini adalah untuk standar penilaian pendidikan dan untuk mencapai SKL. Untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah,
sekolah tinggi. Jadi ini berlaku untuk semua jenjang, maksudnya begitu. Sedangkan evaluasi sistem pendidikan, pemerintah pusat akan melakukan untuk PAUD, untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah, bisa juga dilakukan oleh lembaga mandiri. Untuk evaluasi pemerintah pusat, yaitu asesmen nasional dan analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Lalu asesmen nasional ini adalah mencakup kompetensi peserta didik, kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, faktor-faktor yang mengenai kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Hasil evaluasi ini merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan untuk peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah dan juga untuk penetapan rapor pendidikan. Dan evaluasi ini mencakup ada profil satuan pendidikan, profil program pendidikan kesetaraan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jadi kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Ya. Jadi untuk SD dan SMP tentu daerah tingkat 2, sedangkan SMA daerah tingkat 1. Lalu dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah untuk PAUD dan pendidikan dasar dan menengah, tujuan perluasan akses dan mutu pendidikan. Itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Jadi untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Ya. Sedangkan tadi kita sampaikan untuk pendidikan dasar dan PAUD ini ada di daerah tingkat 2, sehingga pendidikan menengah ada di daerah tingkat 1. Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga mandiri yaitu pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan, berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan, dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis. Hasilnya untuk identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan, 2 rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Poin berikutnya yang ke-6 di SNP kita adalah tentang akreditasi. Di sana dijelaskan tentang konsep akreditasi, adalah satuan pendidikan yang diakreditasi, hasil akreditasi, dan akreditasi oleh lembaga mandiri. Akreditasi ini dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan, tentu menggunakan instrumen dan kriteria mengacu kepada standar nasional pendidikan. Ya. Kita juga tahu baru-baru instrumen akreditasi sudah diubah yang berbeda dengan sebelumnya, yang baru penilaian satu menentukan 3 hal, indikator pemenuhan relatif, kompetensi inti, dan kompetensi khusus gitu ya, kira yang baru ya. Dan semua ini dilakukan sebagai akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat atau lembaga mandiri. Lalu akreditasi oleh pemerintah pusat ini dilakukan untuk PAUD, untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan, pendidikan tinggi, dan program pada pendidikan tinggi. Jadi untuk pendidikan tinggi selain lembaganya juga programnya. Kalau di tingkat dasar menengah, lembaganya saja. Lalu hasil akreditasi ini untuk penetapan status akreditasi, statusnya ada 4 gitu ya. Jadi unggul, baik, cukup, dan tidak terakreditasi. Begitu ya. Jadi yang unggul 91 sampai 100, yang baik 81 sampai 90, yang cukup 71 sampai 80, kurang dari itu adalah tidak terakreditasi. Dan akreditasi ini dilakukan oleh BAN, Badan Akreditasi Nasional. Mereka bertanggung jawab kepada Menteri, sedangkan untuk pendidikan tinggi oleh lembaga independen, lembaga mandiri. Secara real, secara rinci nanti akan diatur oleh Permen ya. Lalu akreditasi oleh lembaga mandiri juga bisa dilakukan untuk PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan maupun pendidikan tinggi. Persyaratan lembaga mandiri sebagai lembaga untuk melakukan akreditasi ada 2 persyaratan. 1, harus berbadan hukum yang bertujuan nirlaba, tidak mencari keuntungan. Yang kedua, harus memilih pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Tentu ketentuan lebih rinci kita tunggu peraturan menteri berikutnya ya. Ketujuh, tentang sertifikasi. Ada 5 kajian, yaitu ijazah, muatan minimal, sertifikat kompetensi, muatan minimal, uji kesetaraan. Ijazah ini sebagai pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam bentuk ijazah.
atau sertifikat kompetensi. Jadi ijazah atau sertifikat kompetensi ini adalah pencapaian kompetensi akhir peserta didik. Diterbitkan oleh satuan pendidikan sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Minimal harus memuat identitas peserta didik, ada pernyataan telah lulus, pernyataan telah memenuhi kriteria, dan dinyatakan telah lulus minimal itu. Diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Lalu untuk sertifikat kompetensi, ini diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah. Minimal harus memuat identitas, pernyataan yang bersangkutan telah lulus, daftar mata pelajaran atau mata kuliah, dan nilainya. Tentang uji kesetaraan, peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah setara pendidikan dasar, setara pendidikan menengah, setelah lulus ujian kesetaraan. Nah, uji kesetaraan ini diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Peserta didik pada pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi setara pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi. Dan ini diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri. Lalu pada ketentuan penutup, di sana disampaikan bahwa peraturan pelaksanaan dari PP 19/2005 yang tidak bertentangan dengan PP ini, PP 57/2001 ini dinyatakan masih tetap berlaku. Lalu PP sebelumnya terkait dengan SMP dinyatakan tidak berlaku. Dari PP nomor 19 tahun 2005 sudah dinyatakan tidak berlaku. Demikian juga yang sudah direvisi tahun 2015 juga dinyatakan tidak berlaku. Lalu peraturan pelaksana biasanya dalam bentuk peraturan menteri ini akan diterbitkan paling lama 2 tahun setelah tanggal 30 Maret 2021. Jadi setelah Maret 2023 insya Allah beberapa peraturan pelaksananya sudah terbit. Lalu PP ini berlaku sejak diundangkan di Jakarta Selasa 30 Maret 2021. Itu kira-kira Pak Ustaz, kita sudah melihat bersama PP yang baru. Mudah-mudahan setelah 2 tahun nanti akan terbit peraturan pelaksanaannya, atau bahkan sebelum itu sudah terbit sehingga mudah bagi kita-kita yang di daerah untuk melakukannya. Karena kita memang bukan decision maker ya, kita hanya pelaksana, berarti harus menunggu juknis dan juklak atau domnis dari pemerintah. Kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang belum pernah subscribe, tolong tekan subscribe. Terima kasih, dan terima kasih.